Antoni Salim, Jokowi, kalian ini yang sudah menyengsarakan Republik ini. Kalian menyengsarakan rakyat Banten. Kalian juga yang buat PSN, yang membuat wilayah laut dan daratan di tanah air ini rusak semua. Kau yang membuat rakyat terzolimi. Kau tidak berani datang ngutus kuasa hukum. Hari ini kuasa hukum kau nanya-nanya kami hadir atau tidak. Hadir nih, Edi Mulyadi datang. Prinsipal semuanya datang. Kau yang tidak pernah datang sekalipun sejak kami gugat. Kau yang tidak pernah tunjukkan batang hidungnya pun sekalipun sejak kami gugat. Jadi kalian jangan memaksa kami taat hukum sementara kalian sendiri tidak pernah menghargai pengadilan, tidak pernah menghormati hukum, tidak pernah datang ke pengadilan. Nih, Purnawirawan TNI datang penggugat. Kau yang nggak pernah datang, kau yang nggak pernah hadir, kau yang tidak taat hukum, kau yang tidak beritikat baik. Kalian semua beritikat jahat terhadap Republik ini. Saya ingin tegaskan. Saya ingin tegaskan sekali lagi kepada Aguan, Antoni Salim, Jokowi, Erlangga. Saya katakan kepada kalian semua, kami sudah siap bertarung pada materi pokok perkara. Sudah banyak buktinya. Bukti pertama apa? Arsin, Kadeskot, dan Sekdesnya sudah masuk penjara. Dua penerima kuasa hukum juga sudah masuk penjara. Makanya saya ingatkan, jangan dekat-dekat dengan oligarki perampas tanah rakyat nih. Kalian bisa ditumbalkan seperti Arsin. Sidang mediasi ketiga untuk perkara perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan 8 tergugat yang terkait dengan proyek Pantai Indah Kapuk 2 atau PIK 2 dan penggugat 20 tokoh, Selasa, tanggal 25 Februari tahun 2025 kisruh dan berakhir deadlock. Kisruh dipicu oleh adanya perilaku dari salah satu kuasa hukum pihak tergugat yang membuat pihak penggugat tersinggung. Selain itu, pihak tergugat yang berjumlah 8, tak ada yang hadir. Mereka adalah Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan, Bos Salim Grup Antoni Salim, PT Pantai Indah Kapuk 2 Terbuka atau PANI, PT Koko Mandiri Lestari, Presiden RI ke-7 Joko Widodo alias Jokowi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua Umum Abdesi Surtawijaya, dan Ketua Abdesi Kabupaten Tangerang yang juga Kepala Desa Belimbing, Mas Kota. Dengan demikian, sidang berikutnya masuk pokok perkara. Gak usah banyak pala. Sudah, kemarin saya nggak inginkan. Anda bicara orang dengar. Orang kemarin. Antoni Salim, Jokowi, kalian ini yang sudah menyengsarakan Republik ini. Kalian menyengsarakan rakyat Banten. Kalian juga yang buat PSN, yang membuat wilayah laut dan daratan di tanah air ini rusak semua. Kau yang membuat rakyat terzolimi. Kau tidak berani datang ngutus kuasa hukum. Hari ini kuasa hukum kau nanya-nanya kami hadir atau tidak. Hadir nih, Edi Mulyadi datang. Prinsipal semuanya datang. Kau yang tidak pernah datang sekalipun sejak kami gugat. Kau yang tidak pernah tunjukkan batang hidungnya pun sekalipun sejak kami gugat. Jadi kalian jangan memaksa kami taat hukum sementara kalian sendiri tidak pernah menghargai pengadilan, tidak pernah menghormati hukum, tidak pernah datang ke pengadilan. Nih, Purnawirawan TNI datang penggugat. Kau yang nggak pernah datang, kau yang nggak pernah hadir, kau yang tidak taat hukum, kau yang tidak beritikat baik. Kalian semua beritikat jahat terhadap Republik ini. Saya ingin tegaskan. Saya ingin tegaskan sekali lagi kepada Aguan, Antoni Salim, Jokowi, Erlangga. Saya katakan kepada kalian semua, kami sudah siap bertarung pada materi pokok perkara. Sudah banyak buktinya. Bukti pertama apa? Arsin, Kadeskot, dan Sekdesnya sudah masuk penjara. Dua penerima kuasa hukum juga sudah masuk penjara. Makanya saya ingatkan, jangan dekat-dekat dengan oligarki perampas tanah rakyat nih. Kalian bisa ditumbalkan seperti Arsin dan juga kuasa hukum. Kalian jangan mau. Jangan makan duit haram dari Aguan. Aguan dapat duit dengan merampas tanah rakyat. 7 lapis bumi akan menghimpit kalian. Siapapun yang makan tanah rakyat Banten.
Tanah rakyat Banten itu punya tuah. Siapa yang berani berbuat zalim kepada tanah Banten, maka kalian akan siap menerima tuah. Kalian bisa lepas dari peradilan dunia, tapi sekali-kali kalian tidak akan pernah lepas dari peradilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian pasti di dunia juga kezaliman kalian akan dibalas. Makanya kita akan menunggu dari Bareskrim Mabes Polri untuk meningkatkan kasus ini. Jangan hanya Arsin, Sekdes, kemudian SP dan Chandra saja yang ditetapkan tersangka yang ditahan. Ya kan? Aguan, semua yang terlibat, termasuk yang menerima manfaat dari barang curian tanah yang dirampas dari rakyat, ini juga harus dilibas, harus ditangkap. Sederhana saja, sederhana. Kasus pencurian motor dengan modus memalsukan BPKB dan STNK, itu yang ditangkap bukannya maling dan yang memalsukan BPKB. Yang memasukkan STNK enggak, tapi juga yang penadah motor curian ini juga ditangkap. Hari ini sertifikat itu siapa yang nadah? Terbukti Agung Sedayu. 263 SKGB itu diakui punya anak usaha Agung Sedayu. Mereka yang ngomong, BPN juga udah ngomong, Menteri ATR juga ngomong. Itu punya Aguan, punya Agung Sedayu. Untuk proyek industri properti PIK 2, yang proyek ini punya Aguan dan Antoni Salim. Kalian selama ini didiamkan, rupanya tambah lama tambah kurang ngajar kalian kepada tambah kurang ngajar kalian kepada negara ini. Tambah kurang ngajar kalian kepada rakyat Indonesia. Ini saya terangkan sebagai orang Islam. Siapa saja di dalam akidah kami umat Islam yang mati membela hartanya, maka dia mati syahid. Maka rakyat Banten yang berasal dari peradaban Islam, Kesultanan Banten Islam, itu siap membela hartanya. Kalau mereka menang, itu adalah keutamaan. Ya, mereka akan dinaikkan derajatnya. Kalaupun akhirnya mereka tergilas, mereka syahid. Jadi ingat, jangan sekali-sekali bermain-main. Memang harus polisi nih yang manggil Aguan dan Antoni Salim, baru dia datang. Kalau sama pengadilan, dia dilepeh, diabaikan. Tapi sekali lagi, polisi pun hari ini kita lihat kok sikapnya begitu. Apakah harus bayar polisi? Bayar polisi. Ya, apa harus bayar polisi agar bisa menangkap Aguan? Apa harus bayar polisi bisa tangkap Antoni Salim? Atau setidaknya nangkap Engcut, Gojali ini ya, Mandor Mehmet, kemudian Ali Hanafiah Lijaya, ini semuanya aktor pagar laut. Kenapa kejahatan sertifikat lautnya ditangkap, ditahan, pagar lautnya yang ngejogrok, yang kelihatan, nggak ditahan-tahan sampai hari ini? Padahal kalau pagar laut itu bisa ditangkap dengan pasal 98 Undang-Undang 32 2009 tentang lingkungan hidup, ancaman pidananya minimal 3 tahun, maksimal 10 tahun, dan denda minimal 1 miliar, maksimal 10 miliar. Kenapa KKP ngambil sanksi yang ecek-ecek, denda cuma 18 juta perak per meter? Itu pun sampai sekarang belum ada yang bayar denda itu, karena orang-orang itu belum ditemukan pelakunya, begitu ya. Jadi inilah kenyataannya, republik ini dikangkangi oleh oligarki rakus perampas tanah rakyat. Mengutip ya pendapat dari nelayan yang fenomenal, namanya Pak Khalid. Pak Khalid mendefinisikan apa itu rakus: jurang dalam tak bertepi. Jadi semua kalau dimasukkan ke orang rakus, nggak akan penuh jurang itu. Betul. Seluruh republik ini kalau dimakan sama Aguan, dimakan Antoni Salim, dimakan Erlangga Hartarto, nggak akan kenyang mereka. Karena apa? Karena mereka rakus. Mereka rakus. Nah, sekarang karena hari ini sudah diputus mediasi gagal karena Aguan tidak datang, Antoni Salim tidak datang, Erlangga tidak datang, Jokowi tidak datang, maka kita tunggu pada proses di persidangan. Terima kasih.
Kenapa apa yang tadi terjadi di dalam sehingga terjadi keributan, Bang? Awalnya dari pihak lawan berbicara harus beradab, harus pakai etika. Tetapi dia memakai etika, tapi sambil menunjuk. Ada lawannya, menunjuk kuasa hukum, Bang Gosudin. Saya diam pertama, tapi karena antar ini saya tidak boleh ikut campur. Tapi ada pihak luar yang ingin membela lawan, ya saya lawan, nggak ada cerita. Iya, itu nggak ada cerita. Saya darah dan nyawa saya pertaruhkan untuk NKRI. Walaupun mereka banyak, mereka jago-jago, saya nggak pernah gentar sama mereka semuanya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Semoga memberi manfaat. Salam dan doa kami untuk keluarga dalam perlindungan Allah, dalam dekap kasih sayang Rahman dan Rohim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.